Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun yang perlu kita tahu bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Selasa 16 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab. Dengan judul pembahasan malam ini, Menghadapi Kesulitan dengan Rendah Hati. Bacalah Yakobus 4 ayat 6-10, 2 Tawarik 7 ayat 14, dan Sefanya 3 ayat 12. Mengapakah kerendahan hati penting ketika kita mencoba mengatasi ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab? Banyak orang yang mencapai kesadaran luar biasa dan pengertian kerendahan hati bahwa mereka bergantung pada sesuatu atau seseorang di luar diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah ukuran dari segala hal. Orang-orang ini menghargai kebenaran di atas kebutuhan egoisme untuk menjadi benar dan sadar bahwa kebenaran bukan dibuat sendiri, melainkan apa yang sedang diperhadapkan di hadapan mereka. Mungkin kebenaran terbesar yang dipahami orang-orang ini adalah betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang kebenaran. Mereka tahu seperti yang ditulis Paulus bahwa mereka dalam tanda petik melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Manfaat kerendahan hati dalam berpikir ini berlipat ganda. Kebiasaan penyelidikan yang rendah hati adalah fondasi dari segala pertumbuhan dalam pengetahuan. Karena itu menghasilkan kebebasan yang secara alami, menghasilkan roh yang bisa diajar. Ini tidak berarti bahwa orang yang rendah hati pasti salah, atau mereka akan selalu berubah pikiran dan tidak pernah memiliki keyakinan yang kuat. Ini berarti bahwa mereka tunduk pada kebenaran Alkitab. Mereka sadar akan keterbatasan pengetahuan mereka, oleh karena itu, mereka mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang firman Tuhan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang pintar, angkuh, dan sombong. Semua orang yang akan datang untuk mendapat bimbingan firman Tuhan dengan pikiran yang rendah hati dan rasa ingin tahu, yang bertekad untuk mengetahui syarat keselamatan, akan mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi mereka yang membawa roh tidak setuju pada penyelidikan firman akan mengambil dari penyelidikan itu roh yang tidak terdapat di dalamnya. Tuhan tidak akan berbicara kepada pikiran yang tidak peduli. Dia tidak akan menyia-nyiakan pengajarannya pada orang yang secara sadar tidak punya rasa hormat atau yang pikirannya sudah tercemar. Tetapi si penggoda itu mendidik setiap pikiran yang menyerah kepada saran-sarannya dan yang rela membuat hukum Allah yang kudus itu tidak berpengaruh apa-apa. Kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta hormat mencari firman kehidupan, karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan yang dapat melihat terang. Di Advent Review and Sabbath Herald 22 Agustus tahun 1907. Bagaimanakah Anda mendapat keseimbangan yang tepat antara kerendahan hati dan kepastian? Sebagai contoh, bagaimanakah Anda akan menjawab pertanyaan? Bagaimanakah kalian orang-orang Advent begitu yakin benar tentang hari Sabat dan sebagian besar orang lain salah? Itulah perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya ini bisa menguatkan kehidupan kita pada waktu kita menghadapi kesulitan yang membutuhkan kerendahan hati sebagai jaminan untuk bisa mengetahui dengan lebih tentang kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa Khalik pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini. Tadi kami telah merenungkan dan mempelajari firman Tuhan mengenai kerendahan hati pada waktu kami menghadapi kesulitan. Kiranya Tuhan mau memupuk roh kerendahan hati kami, sehingga kami pun bisa selalu memahami firman-Mu
dan bisa membagikan ini kepada orang-orang lain dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih banyak ya Tuhan, sertai kami pada malam hari ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.